Hasil rapat umum pemegang saham luar biasa RUPSLB Bank Tabungan Negara mengejutkan publik. Penetapan Suprayarto sebagai Direktur Utama Bank itu berujung penolakan. Suprayarto yang menjabat sebagai Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia ini mengaku tidak diajak musyawarah dan memilih mengundurkan diri dari penetapannya sebagai Direktur Utama BTN. Beberapa jam setelah rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB, PT Bank Tabungan Negara TBK, Suprayarto menggelar konferensi pers menolak hasil RUPSLB. Suprayarto yang menjadi Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia ini menolak keputusan RUPSLB BTN yang menetapkannya sebagai Direktur Utama. Suprayarto mengaku baru mengetahui keputusan RUPSLB yang mengangkat dirinya sebagai Dirut BTN setelah membaca berita di media massa. Suprayarto mengaku tidak diajak bicara oleh pemegang saham mayoritas, yakni Kementerian BUMN, sehingga memutuskan mengundurkan diri dari hasil RUPSLB BTN. Saya ditetapkan sebagai Direktur Utama Bank Tabungan Negara, di mana saya tidak pernah diajak bicara mengenai penetapan ini sebelumnya, apalagi diajak musyawarah. Oleh karena itu, atas penetapan RUPSLB Bank Tabungan Negara pada hari ini tersebut, saya tidak dapat menerima keputusan itu dan saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari hasil keputusan RUPSLB Bank Tabungan Negara. Suprayarto mengaku belum dapat memastikan rencananya ke depan setelah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama BRI maupun BTN. Ia hanya menyatakan bahwa selama ini telah bekerja profesional dan tidak pernah memiliki masalah dengan pihak lain. Itu nanti dipikir nantilah. Yang penting saya happy, plong dan enjoy. Tapi ya. Bapak pernah ada persoalan nggak dengan Menteri BUMN? Waduh, nggak ada. Saya nggak pernah ada persoalan sama orang sih. Rasanya ya. Karena selama ini saya profesional, jadi saya berusaha untuk menjalankan tugas secara profesional itu aja. Sebelumnya RUPSLB BTN menetapkan Suprayarto sebagai Direktur Utama baru menggantikan Mariono. Keputusan ini sesuai Undang-Undang BUMN membuat Suprayarto tak lagi menjabat sebagai Direktur Utama BRI. Salah satu alasan penetapan Suprayarto sebagai Dirut BTN karena tantangan BTN di masa depan yang sangat krusial menghadapi backlog perumahan yang sudah besar. Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menyebut Suprayarto memiliki kinerja yang positif saat menakodai BRI sehingga diharapkan dapat membuat kinerja BTN dapat tumbuh 2 hingga 3 kali lipat ke depan. Suprayarto yang menakodai BRI sejak 15 Maret 2017 lalu berhasil membuat bank plat merah ini mencatatkan kinerja yang sangat baik. Total aset BRI yang pada Maret 2017 sebesar Rp996 triliun, naik 29,3% menjadi Rp1.288,2 triliun pada Juni 2019. Total kredit juga meningkat 30,39% menjadi Rp888,3 triliun. Total laba BRI yang pada 2017 sebesar Rp29 triliun meningkat menjadi Rp32,4 triliun pada 2018 dan Rp16,1 triliun pada Juni 2019. Dividen yang diberikan BRI juga terus meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.